Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara Sugeng? Bisa. Bisa. Sambil tunggu teman-teman yang lain, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, masih ada beberapa yang belum bergabung. Videonya tidak kelihatan ini, anak-anak videonya. Masih 3 anak yang tambah 2, 5 anak. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir di link yang dibagikan? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, kalau begitu mari kita mulai sambil menunggu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes. Sampai imun kuatnya. Karena sekarang tidak hanya badannya sehat, pikirannya kuat, tapi imunnya juga harus kuat. Karena sekarang masa pandemi banyak ini ya, banyak virus-virus, apalagi corona yang sekarang lagi viral, lagi menjangkit di beberapa belahan dunia, bahkan di daerah sekitar kita juga virus corona masih menjadi pandemi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan kepahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kedua. Saya share screen dulu ya. Kalian bisa simak di tayangan video ataupun kalian bisa buka di LKS kalian halaman 7.
bisa dibuka halaman 7. Tunggu sebentar. Nah, ini kita share. Saya masih menyetujui beberapa teman-teman kalian yang ikut bergabung. Bisa melihat tayangannya pembelajaran 2. Kalau tidak bisa ke melihat di LKS ya. Pada halaman 7 ini kita disuguhkan yaitu gambar cerita atau seri, gambar berseri. Gambar seri, kemudian di bawahnya itu ada penjelasan dari gambar yang disuguhkan atau ditampilkan untuk memperjelas gambar itu ya, tentang apa gitu kan, begitu. Nah, kemudian cerita di atas disusun berdasarkan urutan gambar seri. Gambar seri dapat digunakan untuk memperjelas isi dari cerita bergambar. Jadi ada gambarnya, kemudian ada kalimat pendek yang mengikuti gambar itu atau sebagai penjelas dari gambar itu. Gambar seri disebut juga dengan gambar cerita, dibuat dengan gambar ilustrasi. Gambar seri ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan dan tujuannya dibuat gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Kalau kalian lihat itu ada komik itu juga ya, itu juga merupakan cerita, ada gambarnya juga. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2. Kalau kalian geser ke bawah itu, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Ada beberapa macam gambar ilustrasi, diantaranya seperti cergam. Cergam itu cerita bergambar ya, cergam. Kemudian komik, kalau kalian suka membaca komik, itu komiknya termasuk cerita bergambar. Ada pamflet itu seperti selebaran itu juga ada gambar dan juga kalimatnya. Ada kartun ini film kartun ya, itu tentunya anak-anak itu menyukai film kartun. Setiap pagi seperti di TV itu ya, pagi-pagi itu banyak sekali film kartun. Ada Upin Ipin, ada Detektif Conan, masih banyak lagi. Tentunya kalian akan menyukai gambar atau film kartun. Cover itu adalah gambar yang terdapat pada sampul buku, itu ada cover. Dan juga karikatur itu adalah gambar ilustrasi yang melebihkan ukuran pada gambar itu. Misalnya kepalanya itu agak besar, itu biasanya gambar karikatur seperti itu. Kalau kita search di Google gambar karikatur itu kalian bisa search di Google, ada gambar karikatur. Ini gambar karikatur yang kepalanya itu besar, Pak Jokowi. Kepalanya cukup besar dan badannya kecil. Ini adalah gambar karikatur. Jadi gambar yang melebihkan porsi. Nah, ini kepalanya besar tapi badannya kecil. Cuma digunakan untuk sarana hiburan atau untuk mengkritik dan lain-lain. Itu adalah gambar ilustrasi berupa karikatur.
Nah, ini kok tidak connect. Sebentar. Stop sharing dulu. Nah, dari gambar-gambar tersebut, adakah yang ditanyakan? Tidak tahu. Ada yang pernah membaca komik Wahyu? Coba Wahyu ditekan, dijawab pertanyaan dari Pak Sugeng. Halo Wahyu. Halo. Pernah membaca komik kamu? Pernah. Nah, komik itu kan ada gambar, ada kalimat-kalimatnya ya. Kira-kira komik apa yang kalian atau yang Wahyu baca? Ayo. Komik apa Wahyu? Lupa. Komik. Lupa. Kayak itu ya, kayak Naruto, Boruto itu juga awalnya itu adalah komik. Kalau kalian mengikuti itu ada itu komiknya itu langsung dari Jepang sana. Setiap berapa hari itu ada, kemudian nanti akan ditayangkan versi filmnya. Itu ceritanya seperti itu komik. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk share screen-nya. Kalian bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya di halaman 8. Nah, ini amati gambar cerita ilustrasi berikut ini. Ini ada gambar yang pertama. Kalau di ini scanan saya ini hitam putih, kalau di kalian juga hitam putih tapi nggak begitu jelas. Bisa dilihat di tayangan share saya ataupun di buku kalian. Yang pertama ada gambar anak kecil. Anak kecil pergi ke toko ikan. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang anak, dia menuangkan plastik yang berisi air, kemudian ada ikan-ikannya sepertinya dia. Gambar yang ketiga itu adalah gambar seorang anak kecil yang sama memberi pakan ikan. Sementara gambar yang keempat, gambar yang paling kanan, ini adalah seorang anak kecil tadi sedang membersihkan akuariumnya. Nah, nanti kalian bisa menceritakan isi dari setiap gambar sesuai tingkat pemahaman kalian. Coba nanti hasilnya ditulis di kertas begitu dan ditempel di situ ya, atau di di staples di situ nanti. Nah, itu nanti saja. Kemudian kita geser ke bawah. Pada muatan IPA ada gambar seekor kelinci. Ini kelinci ya. Kelinci, namun gambarnya ini di X-ray. X-ray itu ini ya, dilihat di terawang menggunakan alat namanya X-ray, sehingga nampak organ-organ dalamnya, bahkan tulang-tulangnya nampak ini. Nah, kira-kira kelinci itu bergerak dengan bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara gerak kelinci, atau kelinci bergerak dengan cara bagaimana? Ini teman-teman nggak kelihatan fotonya, gambarnya. Wahyu yang bawah coba. Yunita, saya suntiknya Yunita sebenarnya. Niha juga nggak kelihatan kemana. Coba hewan kelinci bergerak dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Coba yang tahu
mikrofonnya dinyalakan. Ada yang tahu bagaimana gerak kelinci atau kelinci bergerak bagaimana, dengan cara bagaimana? Hewan kelinci. Saya mencarinya di gambar kelinci. Kelinci bergerak dengan cara bagaimana? Apakah berlari atau melompat? Ada yang tahu? Saya share screen lagi. Share. Ada gambar kelinci. Gambar kelinci. Nah, ini kelincinya banyak sekali. Ada yang warna putih, ada yang ini ya. Kelinci itu memiliki kaki yang cukup kuat ya. Nah, ini adalah gambar kelinci. Kelinci itu bagaimana? Kelinci juga berlari ya. Meskipun larinya itu kelihatan kayak melompat, tapi itu adalah berlari. Ini loadingnya enggak sempurna. Oh, time out. Ternyata time out. Internetnya nggak kuat sih. Saya rubah ke koneksi ini ya. Sebentar. Gambar kelinci. Terputus nih, nggak tahu nanti. Karena kalau di sekolah itu koneksi agak berat, jadi ini adalah gambar kelinci. Anak bisa melihat gambar kelinci. Ini kita stop sharing dulu. Masih bergabung? Masih semangat? Jempolnya mana? Jempol? Berarti masih bisa semangat. Baik, itu adalah gambar kelinci. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Kaki berjumlah 2 pasang. 2 pasang di depan dan 2 pasang di belakang. Nah, ini adalah kelinci ya. Kelinci itu bergerak dengan cara berlari. Dia menggunakan kaki depan dan kaki belakang untuk berlari, bisa untuk menangkap apa ini? Enggak. Kalau kelinci itu biasanya hewan yang dimangsa ya. Kalau kalian melihat tayangan di YouTube atau di video-video lain, itu biasanya kelinci itu dimangsa seperti hewan elang ataupun hewan seperti singa atau macan itu ya, di Afrika sana biasanya itu. Kelinci juga berlari dengan kencang menggunakan kakinya yang cukup kuat ini. Jadinya bunyi kaki bagian depan lebih pendek daripada bagian belakang. Nah, ini digunakan sebagai ini ya, aerodinamis ya. Karena aerodinamisnya cukup bagus sehingga kelinci bisa berlari cukup kencang. Ini kalau kalian mengejar kelinci tentunya tidak akan lari kalian pasti lebih cepat daripada kelinci. Nah, berikutnya coba kalian geser LKS-nya ke bawah. Coba kita amati bersama-sama pada kolom di LKS halaman 8. Mari kita identifikasi organ gerak hewan beserta fungsinya. Sebelum itu, mari saya akan bertanya kepada kalian. Coba Naura, mikrofonnya dinyalakan.
Saya share dulu, nanti kamu bisa menjawab. Hai. Bisa melihat gambar halaman 7, halaman 8. Bisa. Gambar yang pertama adalah hewan burung. Nama organ geraknya apa kira-kira burung? Apa, Naura? Sayap. Ini nanti kamu isi ya di sini ya. Sayap gitu. Kemudian fungsi sayap untuk apa kalau burung? Ya, Terbang. nanti untuk terbang, betul sekali ya. Nanti kalian bisa isi di situ ada fungsi-fungsi organ gerak seperti sirip pada ikan, kemudian kaki pada cicak, dan juga di halaman 9 kalau kalian bisa lihat itu ada gambar seekor ular organ gerak. Ular, kalau ular itu organ geraknya apa? Ada yang tahu? Anak tahu organ geraknya ular itu apa? Apakah dia punya kaki, ular? Ular punya kaki apa tidak? Mana teman-teman? Izin kali kembali. Coba Dinda. Dinda, ini Dinda. Nah, ini. Dinda, mikrofonnya coba dinyalakan. Sudah. Hewan ular itu organ geraknya atau alat geraknya apa? Kamu tahu? Ya bergerak begini ya. Kayak gak punya kaki tapi dia bisa bergerak. Dengan apa ular bergerak? Ayo, ada yang tahu? Pernah lihat ular? Ular bergerak dengan cara ini gambar ular. Saya share screen ya. Kamu jijik apa tidak melihat ular? Takut apa tidak melihat ular? Nah, sekarang ini gambar ular. Nah, ini gambar ular. Mau ular apa? Ular kobra atau ular apa ini? Wih, banyak ular kobra. Nah, ular-ular ini bergerak dengan cara bagaimana? Melata ya. Ular bergerak dengan cara melata. Organ geraknya itu dia menggunakan perut. Ular itu bergerak dengan perutnya ya. Dia meliuk-liukkan badannya begitu. Akhirnya dia bisa bergerak. Itu adalah organ gerak pada hewan ular. Nah, gunanya ya untuk bergerak. Dan nanti kamu bisa lihat di halaman 9 ada gambar hewan ular dan juga kambing. Kamu sebutkan nama organ geraknya dan fungsinya untuk apa. Kita lanjutkan. Nah, sekarang nanti kalau di rumah coba ya dibaca lagi di halaman 9. Cara ada bacaan berjudul cara ikan berenang. Cara ikan berenang. Nanti kalian bisa apa ini ya, membaca. Kalian baca sendiri nanti. Cara ikan berenang. Tentunya ikan adalah hewan yang sangat populer di sekitar kita. Bagaimana ikan berenang, bagaimana ikan bergerak, bagaimana ikan bernafas. Nah, itu bisa dipelajari. Namun untuk sebelum itu, nah ini juga ada penjelasannya di 1, 2, 3, 4, 5. Ada di paragraf kelima. Hewan air kebanyakan bernafas dengan insang. Insang itu alat pernapasan pada ikan yang terdapat di sisi kiri dan kanan di belakang kepalanya ini ya. Belakang mata ini ada semacam kayak ada selaput itu namanya insang.
Pada hewan-hewan tertentu, hewan air, ada juga yang bernafas tidak menggunakan insang, namun bernafas menggunakan paru-paru. Di antaranya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu bernafas menggunakan paru-paru. Coba kita lihat gambar ikan bernafas dengan paru-paru. Nah, ini ada hiu menggunakan insang. Kalau hiu ya, hiu itu menggunakan insang. Kalau lumba-lumba itu dengan paru-paru. Paus itu menggunakan paru-paru. Tapi kalau ikan-ikan yang berbadan pipih seperti ini kebanyakan bernafas menggunakan insang. Nah, ini di sebelah apa namanya, sebelah kirinya ini, sebelah kiri dari apa tubuhnya, di belakang kepalanya ini, kecil banget ini. Nah, ini ya. Nah, ini di belakang kepala ini ada selaput tipis, ini namanya insang. Kalau ini tertutup, ikan tidak bisa bernapas, ikan mati. Ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Coba saya tanya kepada siapa ini? Lala Lailai, siapa ini namanya? Yang bawah siapa namanya? Saya belum hafal. Kalau di sini namanya Vicky, Pak. siapa? Kurang. Namanya Vicky, Oke, Pak. Vicky. Coba sebutkan satu saja ciri-ciri makhluk hidup. Apa makhluk hidup? Kalau dia disebut makhluk hidup, berarti ciri-cirinya apa? Satu saja. Nanti yang lain juga akan berkesempatan untuk menjawab. Ada yang tahu? Kalau dia disebut makhluk hidup, ciri-cirinya apa? Apa ini? Ada yang tahu? Bernapas, betul. Kemudian, apakah makhluk hidup hanya diam saja begini? Ini begini. Namanya apa kemarin kita bahas? Bergerak. Yes, betul, bergerak. Selain bergerak, setiap hari kalian tentunya sarapan. Berarti ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makan ya. Itu adalah yang ketiga. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah ada seekor sapi induknya, kemudian ada anaknya. Berarti ciri-cirinya adalah berkembang biak. Betul, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Dan terakhir adalah membutuhkan makhluk yang lain. Itu juga salah satu, tapi itu nggak dibahas. Yang pertama tadi ada bernafas, kemudian bergerak, kemudian makan dan minum, dan juga berkembang biak. Itu adalah salah satu ciri utama makhluk hidup yang kita bahas pada materi kita, pembahasan kita hari ini adalah tentang itu. Salah satunya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian pada halaman 9 kalian bisa melihat ada gambar ikan, cara ikan berenang. Cara ikan berenang, ikan bergerak dengan cara berenang. Tentunya kan berenang karena ikan hidupnya di air. Kemudian di sini ada dijelaskan juga ada beberapa air. Pak, ikan kalau bernafas tapi kok kayak meminum air, Pak. Itu kenapa? Kenapa ikan seperti minum air? Ada yang tahu?
Wahyu tahu kenapa ikan itu seperti minum air? Ayo, apa tujuannya? Ya kan, mulutnya itu kan dia begini. Insangnya karena insangnya nggak apa. Jawaban dari Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, mikrofonnya dinyalakan. Kenapa ikan itu mulutnya begini? Ada yang tahu? Naura, ada yang tahu? Wahyu? Teman-teman yang lain? Ikan ketika dia seperti minum air begitu, dia memang memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian di dalam air itu kan mengandung oksigen. Air yang masuk ke dalam mulut ikan, kemudian ditangkap oksigennya oleh insang dan dikeluarkan kembali melewati sisi kiri dan kanan insang itu ya. Jadi makhluk hidup itu tetap membutuhkan oksigen untuk hidup. Jadi dia minum air, kelihatannya seperti minum air, tapi tidak dimasukkan ke dalam perut, tapi dikeluarkan kembali melalui insangnya. Nah itu, dia bernapasnya begitu, dia membutuhkan oksigennya di situ. Beda sama kita atau hewan-hewan yang hidup di daratan itu bernapas dengan paru-paru melalui lubang hidung. Ya, melalui lubang hidung kita menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu adalah proses bernafas seperti itu. Digunakan untuk hidup juga. Karena kalau tidak bernafas itu sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita masih bersyukur ya, karena setiap hari kita bisa bernafas. Banyak di luar sana itu, di Jakarta bahkan di berita-berita yang beredar itu karena COVID ya, karena virus COVID itu menyerang saluran pernafasan, bisa di sekitar rongga hidung, kemudian tenggorokan dan juga sampai paru-paru. Itu kesulitan dalam bernafas, sehingga harus membutuhkan bantuan berupa oksigen. Tabung gas oksigen itu sekarang itu cukup langka, sehingga para pasien-pasien itu membutuhkan bantuan oksigen untuk bernafas. Ya, kita doakan semoga virus atau pandemi ini cepat berakhir, dan juga kita bisa menghirup oksigen yang oleh Allah sediakan gratis setiap hari. Kita keluar di bawah pohon, kita menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, itu gratis. Tapi ketika para pasien-pasien itu sedang sakit, dia tidak bisa menghirup oksigen dengan gratis, dia harus membeli oksigen. Nah itu kan, makanya kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi tingkatannya. Sementara kalau uang itu adalah rezeki yang paling rendah tingkatannya. Orang dapat uang itu alhamdulillah, memang harus alhamdulillah. Tapi sebenarnya rezeki yang paling tinggi tingkatannya itu bukan uang, tapi adalah kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan share screen-nya ya. Kalian lanjutkan juga. Ini hanya sebagai pengantar saja, nanti kalian bisa melanjutkan dan nanti tugas-tugasnya bisa saya kirim. Pada muatan PKN halaman 11, kita lanjutkan saja ya. Halaman 11 ini sudah pembelajaran yang berapa? Wow, yang ketiga. Nah, ini saja. Nah, sekarang kita ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila halaman 11? Kalau di tayangan di HP kalian cukup kecil, itu kalian bisa melihat di LKS kalian halaman 11. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Ingat, Indonesia adalah negara Pancasila. Pancasila itu sudah disepakati oleh founding father, yaitu Bung Karno dan juga beberapa teman-teman yang lain. Ketika merumuskan Pancasila, disepakati 5 sila. Yang pertama adalah
ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Panca itu 5 ya. Eka, Dwi, Tri. Eka itu 1, Dwi itu 2, 3 itu Tri, 4 itu catur, 5 itu panca. Jadi 5. Pancasila itu adalah 5 sila, 5 asas yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Pak, negara Indonesia itu apa tidak bisa disebut sebagai negara Islam? Tidak bisa. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak agama. Ada yang ciri-cirinya kepalanya nggak ada rambutnya. Ini berarti merujuk kepada agama Buddha. Kemudian yang berkopiah, bersarung, bawa sajadah, ini adalah agama Islam. Kemudian ada yang menggunakan tanda salib, bawa Alkitab, ini adalah orang Kristen atau Katolik. Kemudian ada yang pakai ikat kepala, pakai kain sarung, pakai kembang kamboja, itu biasanya orang Hindu. Kemudian ada etnik dari Tionghoa, itu adalah orang Konghucu. Jadi semuanya ini yang tinggal di Indonesia semuanya dan mayoritas banyak. Memang agama Islam menjadi mayoritas ya di Indonesia. Namun tidak bisa kalau Indonesia ini disebut sebagai negara agama atau negara Islam karena banyak agama yang tinggal di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas di Kalimantan Utara sampai Pulau Rote di Nusa Tenggara sana, itu banyak agama di sana. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai negara Islam. Makanya negara berketuhanan yang Maha Esa. Yang penting poinnya adalah dia punya agama yang sudah diakui oleh undang-undang. Ada agama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga Katolik yang diakui oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Yaitu yang kita pentingnya di situ. Yang penting berketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah kalau kita meningkatkan kerukunan berantar agama itu menjadi modal penting untuk membangun bangsa ini, untuk menjaga kedamaian di bangsa di Indonesia ini. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang pertama adalah, contohnya adalah ini berhubungan dengan ibadah ya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan dengan ibadah, kayak sholat, ngaji, baca Quran. Kalau kita orang Islam seperti itu ya, itu juga berlaku untuk agama-agama lain, bisa sembahyang dan sebagainya. Pokoknya yang ada rutinitas hubungan manusia dengan Tuhannya itu masuk ke nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila yang kedua ini yang bagaimana? Ini yang ada hubungannya tentang ini, tentang persamaan derajat, hak dan kewajiban. Contohnya saling menolong, tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pokoknya yang itu menolong orang lain, kemudian itu saling membantu, itu adalah nilai dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti sekarang ini manusia menolong manusia. Kenapa? Untuk menanggulangi dan melawan pandemi ini kita harus manusia melawan manusia, salah. Manusia membantu atau menolong manusia. Kita harus saling menolong untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang sedang menderita COVID. Atau kita bisa menolong dengan berdoa. Itu juga salah satu usaha kita. Doa memang satu usaha. Ketika manusia sudah tidak mampu lagi menghadapi sebuah masalah yang besar, maka masalah ini kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan
pandemi ini hilang, itu adalah salah satu juga menolong para tenaga kesehatan, para dokter, perawat dan sebagainya yang bekerja di rumah sakit. Di sana mereka juga butuh pertolongan. Kita menolong orang lain dengan kita menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga apalagi sekarang itu namanya PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Kita dilarang untuk pergi, untuk sementara ini di rumah saja ya, belajar dari rumah agar mengurangi resiko kita tertular dari virus COVID ini. Makanya kasihan para dokter dan sebagainya yang sudah setiap hari 24 jam menolong para korban. Jangan sampai ada korban-korban baru ya, harapan kita itu. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia ini adalah berhubungan dengan persatuan Indonesia. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan persatuan seperti antar suku, kemudian ini tidak boleh terpecah belah, rela berkorban demi bangsa dan negara, ya kan? Berjuang demi NKRI, itu adalah nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini hubungannya adalah atau ciri-cirinya nilai-nilai ini berhubungan dengan musyawarah. Setiap ada masalah, setiap ada misalnya menemui kesulitan, maka kita harus musyawarah. Maka semua musyawarah ini masuk ke nilai sila yang keempat. Nah ini ya, pokoknya rembukan, musyawarah dan sebagainya itu masuk ke nilai-nilai sila keempat. Kemudian sila yang kelima, sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-cirinya adalah seperti gotong royong, yaitu ya, menghargai orang lain, bekerja keras, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita rasakan di masyarakat ini sepertinya tidak adil, pemerintah dan sebagainya, itu marilah kita berpikir positif. Tentunya tidak mungkin atau sangat sulit pemerintah ini ya menerapkan keadilan ini, karena kan ya manusia. Tentunya marilah kita kembali kita doakan para pemerintah, mudah-mudahan rasa keadilan ini bisa bisa terwujud di Indonesia. Nah, ini adalah sila yang sila yang kelima yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saya kira cukup sekian dulu pembelajarannya untuk pembelajaran 2 dan 3. Karena waktu pula yang membatasi kita. Coba anak-anak, sebelum kita akhiri, coba kalian bukunya dibeginikan. Nanti saya foto untuk laporan. Teman-teman yang gambarnya nampak saja. Siapa ini? Naura, Michaela, Dinda, dan juga teman-temannya lain. Coba dibeginikan, nanti saya screenshot ya. Sambil tunjuk jari, ya seperti itu, tunjuk, yes. Siap ya, tahan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, saya screenshot dulu. Oke, terima kasih. Nanti mana-mana yang dikerjakan nanti saya share di grup paguyuban. Anak-anak habis ini nanti lanjutkan belajarnya. Saya akhiri. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Awal asli kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innal
Baik. Terima kasih anak-anak. Selamat baca di rumah. Selamat melanjutkan. Dan kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Kamu kok